Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Masih semangat untuk belajar? Semangat, Ibu. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Coba Desti memimpin doa. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema keragaman suku dan agama di Indonesia. Nah, di sini ada yang suka membaca nggak? Ada, Ibu. Oke, Desti suka membaca buku apa? Buku cerita, Ibu. Cerita. Nah, Nana, membaca buku itu baik ya untuk kita. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan banyak manfaat, seperti bertambahnya pengetahuan. Nah, semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak pula pengetahuan yang akan kita ketahui. Agar kita bisa membaca banyak buku sekaligus memahaminya, kita bisa menggunakan teknik membaca cepat. Caranya, kita baca poin-poin penting dari bacaan tersebut. Nah, Ibu akan share screen contoh bacaan. Nah, ini ada contoh bacaan tentang letak Indonesia dengan menggunakan teknik membaca cepat, yaitu dengan membaca poin-poin penting dari bacaan ini. Yang ini, yang tulisan-tulisan berwarna merah ini, yaitu poin-poin dari bacaan tersebut. Coba siapa yang bisa membaca dari bacaan ini? Ibu. Pak Puja. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan inti dari bacaan tersebut? Rindi bisa? Saya, Ibu. Desti, silakan Desti. Nah, letak Indonesia ini kan sangat strategis antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga antara benua Asia dan benua Australia. Nah, karena letaknya itu, maka Indonesia ini berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Nah, otomatis pedagang yang berada di luar negeri ini singgah ke Indonesia dan membawa adat agama adat istiadat agama dan kebudayaan dari negaranya, sehingga adat istiadat agama dan kebudayaan dari negaranya ini menyebar ke Indonesia dan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oke, bagus. Pintar sekali Desti. Nah, dari bacaan ini kita dapat mengetahui bahwa Indonesia itu letaknya sangat strategis, itu terletak di Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga para pedagang itu datang ke Indonesia dan menyebarkan agama, adat, kebudayaan, dan kebudayaan itu menyebar dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, Ibu juga mempunyai sebuah bacaan di sini tentang suku bangsa di Indonesia. Siapa nih sekarang yang berani membaca? Saya, Ibu. Oke, silakan. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010. Bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawen, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri dari 466 suku jumlah hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Oke, informasi apa yang kita dapat dari bacaan tersebut? Coba Alin. Maaf lah, suaranya putus-putus, tidak dengar. Coba Alin informasi apa yang didapat dari bacaan tersebut. Yaitu Indonesia hidup dalam keragaman, beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi hidup rukun. Terdiri atas 1.331 suku Jawa yang tersebar, suku Nias paling sedikit, Papua 446 suku, etnis Tionghoa 1,2% penduduk Indonesia. Bagus, Alin. Nah, keragaman suku bangsa, terus keragaman agama. Nah, dari keragaman itu, masyarakatnya juga menggunakan alat transportasi yang berbeda juga, seperti contohnya ini menggunakan kuda, menggunakan sapi, dan menggunakan kerbau. Ketika sapi, kuda, dan kerbau ini menarik gerobak, itu menggunakan sebuah gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya itu ada berbagai macam. Ada gaya otot, ada gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang lagi mendorong mobil. Apakah yang menyebabkan mobil pada gambar tersebut dapat bergerak? Ada yang tahu? Karena gaya dorong, Ibu. Ya, betul, gaya dorong. Lalu, di sini ada lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Dengan Listrik, menggunakan Ibu. Iya, dengan menggunakan gaya listrik.
Begitu pula dengan magnet, yaitu dengan menggunakan gaya magnet dan gaya gravitasi yang menyebabkan buah dapat jatuh ke tanah. Tadi kita sudah belajar tentang keragaman dan berbagai macam gaya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Ibu. Silakan, Puja. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara yang beragam, memiliki banyak suku, budaya, dan agama yang berbeda. Di Indonesia ada alat dapur yang terbuat dari tanah liat yang disebut gerabah dan berkembang di seluruh Nusantara seperti Jawa, Maluku, dan Papua. Gaya dorong atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah gerak, macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya liat, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Oke, nah sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.